Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya masih akan membaca kitab Tafrihul Qulub halaman 146. Di sini saya menemukan satu keterangan lagi yang keren. Kenapa keren? Ya karena cukup kita minum kopi, kemudian meninggal, maka kita haram masuk neraka. Ini kan keren. Jadi barang siapa yang di dalam perutnya masih ada sisa kopi, maka orang yang meninggal tersebut tidak akan masuk neraka. Pernyataan semacam ini pernyataan yang tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa penguat baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi ya inilah kita balawi. Nah, sebelum saya lanjut untuk pembahasan yang rinci, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Langsung tanpa basa-basi saya tampilkan teks halaman dari kitab Tafrihul Qulub halaman 146 agar penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membaca. Wa qala Syekhul Kabiru Ahmad bin Alawi Bajahdab, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam yadkhulin nar. Artinya apa? Artinya, dan Syekh yang agung Ahmad bin Alawi Bajahdab berkata, barang siapa yang meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat sisa dari kopi, maka ia tidak akan masuk neraka. Pernyataan ini pernyataan yang keren, jadi maka beruntunglah dan berbahagialah para penikmat kopi. Termasuk saya ini kan penikmat kopi. Jadi tidak bisa kalau sehari tidak minum kopi. Tentu perut kita, di dalam perut kita ini selalu ada sisa kopi. Nah, barang siapa yang meninggal di dalam perutnya ada sisa kopi, maka haram atau tidak akan masuk neraka. Tapi ini bukan ajaran Islam, ini ajaran dari Habib Alawi Bajahdab. Jadi kopi bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga dan haram masuk neraka. Oke lah, dulu di kalangan ahli tasawuf di abad 15, abad 16, kopi itu menjadi minuman penunjang kuat melek, menjadikan si peminumnya itu semangat dalam rangka pikiran kepada Allah. Jadi kopi itu simbol bahwa seseorang itu pikiran kepada Allah, mutolaah ilmu-ilmu Allah, dan juga pikiran ya, pikiran bareng-bareng sama Allah. Jadi dulu itu di kalangan ahli tasawuf istilah ngopi itu adalah ada majelisnya, majelis ngopi. Jadi sebelum memulai pikiran bareng-bareng itu minum kopi dulu. Nah, sehingga setelah minum kopi maka badan akan fit, tidak merasa kantuk dan semangat sampai pagi. Itu adalah simbol bahwa kopi penunjang semangat untuk beribadah kepada Allah. Oke, sampai di situ saya setuju. Tetapi kemudian ketika kopi di situ dijadikan sebagai sebab seseorang masuk surga dan seseorang tidak bakal masuk neraka hanya karena di dalam perutnya masih ada sisa kopi pada saat orang tersebut meninggal. Ini dasarnya apa? Padahal surga dan neraka itu adalah urusan Allah semata. Rahasia Allah. Rasulullah saja tidak bisa menjamin seseorang itu masuk surga atau neraka.
Kok Habib Alawi Bajahtab berani menjamin seseorang yang meminum kopi yang di dalam perutnya masih ada sisa kopi, maka orang tersebut ketika meninggal ia tidak akan masuk neraka. Ya kalau gitu kita minum kopi aja yang banyak. Tiap hari kita minum kopi sampai tua. Kan berarti pada saat kita akan meninggal di dalam perut kita masih ada sisa kopi. Berarti kita akan haram masuk neraka. Ya kan? Ini tidak melihat apakah kita orang benar atau bukan. Yang penting kita itu penikmat kopi. Di dalam perut kita ada sisa kopi. Sudahlah, kita selamat dari api neraka. Ini kalau menurut ajaran Ba'ala. Nah, secara prinsip dan akidah yang murni, pernyataan di atas itu memang sangat bermasalah. Karena apa? Karena bisa dikategorikan sebagai penyimpangan jika dianggap sebagai sebuah kepastian hukum agama. Mari kita bedah secara lugas mengapa pandangan saya ini secara syariat sangat kuat bahwa pernyataan dari Habib Alawi Bajahtab itu sebuah pernyataan yang keliru. Keliru. Kenapa keliru? Ya barang siapa yang meninggal di dalam perutnya masih ada sisa kopi, maka orang tersebut haram masuk neraka. Itu tidak ada ajaran syariatnya, sehingga saya katakan itu ajaran menyimpang. Jadi yang pertama bahwa surga dan neraka itu adalah hak mutlak Allah atau hak prerogatif ilahi. Dalam Islam, surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia, bahkan Nabi sekalipun, yang bisa menjamin seseorang masuk surga hanya karena atribut fisik tertentu, seperti bisa makanan, seperti sisa makanan atau minuman di perut. Dalil utama, jadi seseorang masuk surga karena rahmat Allah dan amal salehnya, bukan karena jenis zat kimia yang ada dalam pencernaannya saat ajal menjemput. Jadi seseorang masuk surga atau neraka ini ya karena Allah semata. Artinya jika seseorang itu masuk surga berarti mendapat rahmat Allah, kan begitu. Tidak bisa seseorang masuk surga kemudian dikaitkan dengan zat kimia yang ada di dalam pencernaannya saat ajal menjemput, seperti halnya di dalam perut ada sisa kopi pada saat meninggal menjadikan orang tersebut masuk surga. Nah, ini kan pernyataan yang kacau menurut Habib Alawi Al-Haddad, Habib Alawi Bajahtab. Jadi Ahmad bin Alawi Bajahtab. Kemudian yang kedua, jika pernyataan Habib Ahmad bin Alawi Bajahtab itu kita biarkan saja, maka akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kedua, yaitu bahaya kultus terhadap wasilah atau perantara. Masalah utama dari pernyataan seperti dalam kitab ini adalah terjadinya pergeseran fokus. Seharusnya fokus pada zikir dan ibadahnya. Karena kopi di era tasawuf zaman Karena kopi di era tasawuf zaman dulu di abad 15 hingga abad 16 itu sebagai simbol orang yang akan pikiran minum kopi atau orang yang akan ibadah dalam durasi yang panjang itu minum kopi. Maka yang menjadi fokus pembahasan adalah ibadah atau zikirnya. Jadi barang siapa yang meninggal dalam kondisi zikir atau ibadah maka haram masuk neraka. Harusnya kan begitu. Bukan kita justru membalikkan fokusnya, barang siapa yang di dalam perutnya masih ada sisa kopi maka orang tersebut haram masuk neraka. Nah ini kan berarti membalikkan kefokusannya. Seharusnya yang difokuskan itu ibadah atau zikirnya, ini justru yang difokuskan adalah masalah kopinya. Lah penyimpangannya adalah fokus berpindah ke kopinya. Jadi ini yang menyimpang itu karena fokus ke kopi. Barang siapa yang di dalam perutnya ada sisa kopi maka ia haram masuk neraka. Itu menyimpang. Jika logika sisa kopi di perut ini ditelan mentah-mentah, maka orang bisa saja sengaja minum kopi sebanyak-banyaknya tanpa pernah berzikir, tanpa pernah beribadah kepada Allah, lalu berharap selamat dari neraka. Ini jelas logika yang rusak secara syariat. Yang ketiga, kenapa pernyataan Habib Ahmad bin Alawi Bajahtab itu berbahaya?
adalah kritik internal dalam dunia ulama. Penting untuk diketahui bahwa pernyataan-pernyataan ekstrim semacam ini tidak disepakati oleh seluruh ulama. Banyak ulama fikih dan akidah yang mengkritik keras ungkapan-ungkapan mubalaghah atau berlebihan dari kalangan sufi tertentu yang dianggap bisa menyesatkan orang awam. Nah, mengapa teks seperti ini masih ada? Artinya masih terdokumentasi dalam kitab Ba'alawi. Ya karena teks tersebut itu lahir dari budaya manakib, cerita keteladanan yang seringkali menggunakan bahasa puitis dan emosional. Di lingkungan tersebut, kopi dianggap sebagai alat bantu suci. Namun bagi kita yang menggunakan pendekatan bayani atau teks dalil dan burhani logika, pernyataan itu jelas tidak memiliki landasan kuat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, bahkan ijma atau kesepakatan ulama. Kesimpulannya apa? Pernyataan yang dilontarkan oleh Habib Ahmad bin Alawi Bajahtam bahwa siapapun yang meninggal kemudian di dalam perutnya masih terdapat sisa kopi maka haram masuk ke dalam neraka, itu adalah pendapat pribadi yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal saat itu dan bukan merupakan bagian dari ajaran Islam yang universal. Menolak pernyataan tersebut karena tidak memiliki dasar dalil adalah langkah yang benar secara ilmiah dan akidah. Lah ini, jadi kitab Ba'alawi itu apa ya? Membuat hukum sendiri, membuat satu kepastian sendiri. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada keterangan barang siapa yang di dalam perutnya masih terdapat sisa kopi, kemudian orang tersebut meninggal, maka orang tersebut itu tidak akan masuk neraka. Pernyataan semacam ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalil baik Al-Quran, hadis, dan tidak ada kesepakatan ulama. Artinya ulama yang membenarkan pernyataan dari Habib Ahmad bin Alawi Bajahtam itu enggak ada. Lah ketika itu enggak ada, artinya itu adalah pernyataan pribadi dari Habib Ahmad bin Alawi Bajahtam. Dan itu tidak bisa dijadikan pegangan hukum karena pernyataan itu pernyataan sesat dan menyesatkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa dalam kitab Tafrihul Qulub halaman 146, di mana Habib Ahmad bin Alawi Bajahtam itu mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal kemudian di dalam perutnya masih ada sisa kopi, maka orang tersebut tidak akan masuk neraka. Ini pernyataan tanpa dasar sama sekali. Dan ini pernyataan yang sangat ngawur. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.